peliharaannya si Safa. Setiap hari, Safa bertugas untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum hewan berkaki 4 ini. Nah, kalau dilihat dari warna kulitnya, hewan pemakan tumbuhan ini jenisnya sapi Bali. Hal itu ditandai dari warna putih pada kaki dan tubuh bagian belakangnya. Disebut sapi Bali karena mereka memang berasal dari Pulau Dewata itu, teman. Soal keunggulannya, jangan ditanya. Ternak ini memiliki daya tahan yang tinggi terhadap panas matahari. Pertumbuhannya juga tergolong baik, walaupun diberi pakan seadanya. Makanya, mereka cocok sekali tinggal di daerah seperti ini. Ayo teman-teman, kita giring mereka ke tempat makannya. Jangan sampai mereka masuk ke dalam kebun tebu milik warga. Bisa-bisa kita nanti dimarahi sama pemiliknya. Oh iya, di daerah kami, setiap kumpulan sapi memiliki wilayah gembalanya masing-masing loh. Kita tidak boleh memasuki wilayah gembalaan sapi orang lain. Nah, kalau sudah sampai sih, tidak sulit teman. Kita cukup membiarkan mereka berkeliaran di daerah yang banyak rumputnya. Sekarang tinggal menjaganya agar sapi-sapi tidak sampai kabur ke tempat lain. Teman, aku punya cara mudah biar nggak kepanasan saat menggembala. Masa cuma aku sendirian sih yang pakai topi? Mendingan aku bikinkan topi juga untuk teman-temanku. Bahan-bahannya sederhana kok. Kita hanya membutuhkan beberapa lembar daun jati. Nah, ayo kita petik. Ambil secukupnya saja, tidak usah banyak-banyak. Petik yang lebar ya, semakin lebar daunnya, semakin gampang bikin topinya. Boleh pakai topi. Jangan kayak kulotan juga para sarau nge. Nengah. Jangan mempang aja. Yang mempang lagi. Emar. Ya. Tenang kawan, kalau bahannya sudah terkumpul semua, membuatnya tidak butuh waktu lama kok. Sekarang aku tunjukkan cara bikinnya deh. Teman di rumah juga bisa mencobanya kok. Kita hanya perlu membentuknya menjadi kerucut, kemudian menyatukannya dengan sepotong kayu kecil. Tusuk lembaran daun satu persatu, sampai memiliki lembar yang cukup untuk menghalangi panas matahari. Oh iya teman, tanaman jati memiliki penampang daun yang tebal. Makanya sekali dibentuk, topi ini dapat bertahan sampai berbulan-bulan. Jadi, kalau kapan-kapan mau menemani Safa menggembala sapi lagi, kita nggak bakal kepanasan deh. Yambe, memang lagi sampai. Pakai me. Oh kita ambil nakal. Kue. Yap, sudah selesai semua nih. Yuhu, teman, besok ada acara pesta panen di kampungku. Para ibu bertugas membuat masakan untuk dimakan oleh orang sekampung. Daripada main terus, lebih baik bantu menambah bahan masakannya ibu yuk. Tenang aja, tidak perlu mengeluarkan uang untuk membelinya ke pasar. Kita bisa mendapatkannya dengan cara bolang. Nah, di Sungai Moncong Dare ini dihuni oleh ikan Vesta Kalar. Biasanya kami sebut ikan bogolo.
Sekarang saatnya mengumpulkan batu yang banyak. Teman, cara menangkap ikan yang kami lakukan disebut paropo, yaitu membuat rumah ikan menggunakan batu. Sederhana sekali kok, cukup susun batu hingga menggunung. Jumlah batunya bebas, sesuai keinginan kita. Fikar, Wandi, Teddy, hati-hati ya saat bawa batunya. Jangan sampai batu jatuh dan mengenai kaki kalian, bisa sakit nanti. Dengan membuat gundukan batu seperti ini, membuat ikan merasa tertarik untuk bersembunyi di sela-selanya. Ayo ikan pintar, berkumpul ya di rumah barumu, supaya kami bisa menangkapmu. Yuk, kita tinggal sek saja. Teman, sambil menunggu hasil, kita main dulu yuk. Kami punya mainan seru yang bisa dibuat dari buah bila. Kalian tahu buah bila tidak? Nah, walaupun terlihat seperti jeruk bali, tapi buah ini tidak bisa kita makan karena rasanya pahit dan bergetah. Makanya, buah ini hanya bisa dijadikan pakan hewan ternak. Tapi tenang kawan, dengan sedikit kreativitas, kita bisa mengubahnya jadi mainan seru loh. Untuk satu mainan, kita membutuhkan dua buah yang sama besar. Itu artinya kita hanya memerlukan 8 buah bila saja, teman. Ambil yang sudah cukup besar ya, supaya gampang kalau dimainkan nanti. Mantap! Sudah cukup nih buat kita berempat. Sekarang tinggal membuatnya. Si bocah petualang, kuat kakinya seperti kaki kijang. Hap, 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 hap. Jangan dikupas terlalu dalam ya, supaya tidak gampang pecah saat dimainkan. Sekarang kita hanya perlu menambahkan kayu untuk pegangan dan tumpuannya. Pilih kayu yang kuat ya, supaya tidak mudah patah, karena buah bila memiliki bobot yang cukup berat. Jadi deh, gampang kan? Waktunya bermain. Kami menyebut mainan ini otobila, teman, alias mobil-mobilan buah bila. Dengan sedikit kreasi dan keterampilan, kami bisa mengubah benda di sekitar jadi sesuatu yang bermanfaat. Alam sudah menyediakan semua bahannya, tinggal bagaimana kreatif kita mengubahnya jadi alat untuk bermain.
Bolang, lepas minum pare jamu nu. Apa yung nalagayan ka? Minum yung pare. Lebar lang. Teman, kami sedang membuat jamu nih. Jamu tidak hanya diminum manusia saja loh, tapi juga bisa untuk hewan. Yang kami buat ini untuk kuda kesayangan pamanku. Tentunya bahan yang digunakannya pun berbeda dengan jamu yang biasa kami minum. Sebelum ikut pertunjukan di pesta panen nanti, kuda paman harus diberi minuman penambah stamina. Gunanya untuk menambah kekuatan tenaga supaya bisa berlari kencang. Bahan-bahannya terbuat dari ramuan sederhana, yaitu jahe, gula merah, telur ayam kampung, dan dedak. Selain untuk menghangatkan tubuh, jahe sangat bermanfaat untuk membuat tubuh kuda jadi lebih segar dan berenergi. Kalau dedaknya berguna sebagai pencampur ramuan supaya mudah dimakan kuda. Kata paman, dengan memakan jamu ini, kuda dijamin tidak akan loyo saat berlari. Wah, paman Gasing sudah datang tuh. Ayo cepat selesaikan bikin jamunya. Lepas bolang. Dan apa? Saya lihat mami. Bayan na mami. Ya, balik pak. Ya, manami ka to. Kaya na mo ke pento ko. Supaya kuda paman bisa cepat makan jamu, tinggal masukkan telur ayam kampungnya aja nih. Campur yang rata ya. Tangan hijau. Pelan-pelan. Sudah siap nih. Oh iya, supaya mudah dimakan, ramuan jamu harus dibungkus dengan daun pisang. Amin jauh. Mengirim naman. Ale barang. Untuk urusan bikin jamu sih, kami jagonya. Tapi kalau soal kasih makan jamu, kami serahkan saja ke paman. Ayo kuda pintar, makan jamunya ya, supaya larimu laju saat di acara kuda pacu nanti. Saatnya kamu istirahat ya, masuk dulu ke kandang. Iya na pamahita, ang kana ulah kuwer kanela, balagu bahan jadi nanda. Yuhu. Saatnya periksa rumah ikannya nih. Semoga saja banyak ikan yang sembunyi di dalamnya. Bagu bahan jadi kampung tenan niya, ala kali kampung lagi beden tahu hari bungun lagi majen. Jadi tontongan anda kau parang sasa lagi kali. Sebelum batu dibongkar, harus ditutup dulu menggunakan jaring, supaya saat batu terbuka dari tumpukan, ikan langsung terperangkap dalam jaringnya. Batu dibuka satu persatu, supaya ikan tidak terkejut dan langsung melarikan diri. Karena ikan yang hidup di sungai lebih gesit dibanding ikan kolam. Mereka sudah terlatih untuk hidup dengan bertahan di arus air. Makanya pergerakan mereka sangat lincah. Dengan membuat paropo seperti ini akan menjadi jebakan bagi ikan bogolo. Mereka menganggap tumpukan batu menjadi tempat yang aman untuk bersembunyi dari kencangnya arus air sungai. Hore, baru juga diomongin. Langsung dapat. Teman, ikan bogolo ini jenis ikan yang hidup di dasar air. Jadi mereka senang bersembunyi di air bagian bawah, bukan di permukaan. Hewan yang enak dimakan ini saudaraan dengan ikan gabus. Bedanya pada tubuh bogolo ada coraknya, semacam corak loreng. Eits, kalau sudah dapat, jangan lupa simpan di dalam keranjang ayamnya Fikar, supaya aman. Woi, pelan-pelan kau aja kasih lari juga nih. Ayo tutup lagi dan lakukan caranya seperti tadi ya kawan. Cuy, dapat lagi. Lumayan banyak nih. Ayo kumpulkan lagi untuk nenek. Pasti beliau senang sekali deh.
tradisi yang biasa dilakukan oleh warga Kampung Lasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Nenek juga ke Batuan Jalo. Oh, dek kucing ya. Alia nenek juga kue. Lumpur nih. Tapi kalah. Oh, lumpur tuh jadi tahu lumpur nih. Syukurlah kalau nenek senang kami bawakan ikan. Orang yang main join nak nasaran tuh nih ada kasar balu nampak. Itu beli. Beli balon nih. Iya, kun lagi pun kau. Iya. Dalam rangka memeriahkan pesta panen, semua masyarakat sibuk mempersiapkannya, mulai dari membuat kue-kue hingga menyiapkan kuda seperti yang tadi kami lakukan bersama paman. Yang kami buat ini namanya songkolo. Bahannya sederhana sekali, hanya dari beras ketan dan santan. Meskipun sekarang sudah banyak kue lezat di toko, songkolo tetap menjadi makanan idola di desa kami loh. Ini merupakan sajian khas turun-temurun yang biasa disajikan saat pesta panen. Kata nenek, rasanya kurang lengkap jika tidak ada makanan ini. Kami nenek. Rasanya tidak sabar mau icip-icip. Ramainya, sudah kuduga sih, karena acara pesta panen ini kan cuma ada setahun sekali. Jadi semua masyarakat berbondong-bondong untuk menyaksikan keseruannya. Karena saking meriahnya, banyak juga pengunjung yang datang dari kota lain loh. Oh iya, acara pesta panen ini tempatnya di atas Bukit Karaeng Bontomat Tinggi. Acara adat ini adalah ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil panen padi. Ini. Kemudian Bapak Pemangku Adat mulai membacakan doa untuk seluruh warga desa. Semoga panen tahun depan lebih baik dari sekarang. Setelah pembacaan doa di atas rumah Baruga, Pemangku Adat mulai membacakan doa di dalam makam leluhur, yaitu makam Raja Karaeng Bonto Tinggi. Di kegiatan ini ada yang unik loh kawan. Biasanya ibu-ibu membawa ayam yang nantinya akan dilepas di dalam makam. Ini sebagai simbol untuk keselamatan anak-anaknya yang masih kecil. Ini merupakan tradisi unik loh, karena tidak ada di daerah lain. Ini nih yang kami tunggu-tunggu, yaitu acara makan-makan. Kami tidak boleh melewatinya. Lumayan kan bisa makan gratis. Semua makanan yang sudah didoakan oleh pemangku adat sekarang bebas dinikmati seluruh warga yang datang ke sini. Ayo Fik, Wandi, Teddy, sikat habis. Silangja atau dalam bahasa Indonesianya adu betis. Ini merupakan permainan adu kekuatan betis yang biasa dipertunjukkan dalam pesta panen. Betis merupakan simbol kekuatan para petani saat bekerja keras di sawah. Dan ini permainan tradisional yang masih kami lestarikan hingga sekarang loh. Yeay, aku bisa kan? Teman, saatnya pindah tempat nih. Kau kasih pacu kuda. Inilah puncak acara pesta panen desa. Bolang CS akan menemani Paman Gasing dan si Putih menunjukkan kehebatannya di pacu kuda nanti. Aku jadi deg-degan nih. Semoga aja jamu buatan kami ampuh untuk si Putih. Jadi ia bisa berlari kencang. Wah, Pak Pemangku Adat sudah siap-siap meletakkan janur di tengah lapangan tuh. Ini merupakan penanda kalau pacu kuda sudah mau dimulai. Yeay, semua kuda sudah berlari. Yuhuu. Ayo Paman Gasing, si Putih, laju. Akhirnya jamu kuda buatan kami bekerja dengan baik. Asik. Teman, melestarikan budaya daerah kita merupakan salah satu wujud rasa cinta kita terhadap negeri. Ini merupakan bekal masa depan untuk menunjukkan pada dunia kalau Indonesia itu unik loh. Salam.